Halo everyone, welcome back to Multicore ID. Di video ini, saya akan mengulas sedikit flashback keluarga Core i dari Intel prosesor. Keluarga Core i Intel prosesor, dimana diantaranya adalah yang paling bontot yang akan saya ulas di sini adalah Core i3, kemudian Core i5 atau Core i5, Core i7, dan yang seri paling high-nya yaitu Core i9. Baik, di video ini saya tidak akan membahas yang lainnya, tapi akan membahas fokus ke historical peluncuran dan perkembangan apa saja yang terjadi dari Core i3 ini, dimulai dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Dimulai dari Core i3 generasi pertama atau biasa disebut Clarkdale, codename-nya Clarkdale, disupport Mobo H55 dengan litografi 32 nanometer. Peluncurannya di kuartal kedua tahun 2010 dengan biasa saya menyebutnya komposisinya atau spek prosesornya yaitu dual core dan 4 thread. Frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz, L3 cache memorinya 4 MB. Intel menyebutnya dengan 4 MB Intel Smart Cache. Kemudian kecepatan busnya 2,5, TDP-nya 73 watt, terhitung tinggi untuk ukuran dual core karena ini memang generasi pertama, karena pada dasarnya ini masih dual core ya, generasi pertama. Kemudian spesifikasi memori, ukuran memori yang didukungnya 16 sampai 16 GB. Jenis memori yang didukung masih DDR3 1066 sampai tertinggi yaitu PC 10600 atau 1333 MHz. Support PCI Express-nya masih di 2.0 dengan PCI Express masih 16 maksimum jalur PCI Express-nya. Jadi istilahnya ditulisnya itu 16 kali 2.0. Untuk generasi pertama ini posisi skor untuk gamingnya dari user benchmark memberikan skor gaming 48%, desktop 55%, dan untuk workstation 35%. Kemudian dari CPU Mark memberikan skor buat single thread ratingnya di 1343 dan skor keseluruhannya di 1588. Baik, dan di sini ada sebagian contoh video performanya dibanding prosesor Pentium G Core i5 dan Core i7 generasi pertama tentunya. Baik, lanjut ke Core i 2100 dengan codename Sandy Bridge. Tanggal peluncurannya kuartal ke-1 tahun 2011. Litografinya masih 32 nanometer. Mobo yang disupport diantaranya adalah H61, H67, B75, Z77 untuk seri-seri tingginya. Dengan spek prosesor masih di dual core 4 thread, frekuensi dasarnya 3,1 GHz, cache memorinya masih di 3 MB dengan kecepatannya 5 GT per second. Gitu, GT ini saya belum nyari. Kemudian TDP-nya 65 watt. Nah, udah ada peningkatan untuk efisiensi power ya dari 73 watt kemudian ke 25 watt, lumayan signifikan. Kemudian ukuran memori maksimalnya naik jadi 32 GB dan speednya masih di 1066 atau 1333 MHz. Kemudian grafik prosesornya sudah pakai nama Intel HD Graphic 2000, frekuensinya 850 sampai 1,1 GHz. Revisi PCI Express-nya masih di 2.0 dengan jumlah maksimum jalur PCI Express-nya 16, jadi masih 16 kali 2.0.
User benchmark memberikan skor buat gaming 58% meningkat, kemudian desktop 64% dan workstation di 41%. Kemudian average CPU benchmarknya dari CPU Mac juga meningkat jadi 1820. Untuk single thread ratingnya meningkat jadi 1426. Kemudian kita lanjut ke generasi 3, tepatnya i3 3240. Di sini salah satu contoh yang akan saya sebutkan dengan kode name Ivy Bridge. Jadi TikTok itu yang udah saya tulis di Pentium G. Ini masih 1, 2, generasi kedua dan ketiga, masih soket sama 1155. Kode name-nya juga beda-beda sedikit ya, dari Sandy Bridge ke Ivy Bridge. Tanggal peluncurannya kuartal ketiga tahun 2012. Litografinya meningkat dari 32 nanometer kemudian meningkat ke 22 nanometer. Dengan spek prosesornya masih dual core 4 thread. Frekuensi dasarnya semakin naik ya ke 3,4 GHz. Intel Smart Cache memorinya 3 MB masih. Kecepatan busnya meningkat jadi 5 GT per second. TDP-nya meningkat juga untuk efisiensinya jadi 55 watt, semakin efisien. Ukuran memori maksimalnya meningkat jadi 32 GB dan support speednya sekarang udah sampai PC 12800 atau 1600 MHz. Untuk Intel HD grafiknya Intel HD grafik 2500 dari 650 sampai 1 GHz. Revisi PCI Express-nya masih ya 2.0 dengan maksimalnya 1x16 jadi 16x2.0. Kemudian untuk user benchmark ngasih skor untuk gamingnya meningkat jadi 59, desktop 67% dan workstation 43%. Kemudian skor dari CPU Mac-nya meningkat ke angka 2 sekarang, kepala 2 jadi 2290 untuk average-nya. Kemudian single thread ratingnya oke jadi 1806 watt. Baik, dan silahkan ada contoh video performanya. Ya, lanjut ke generasi keempat dengan soket 1150. Yang salah satunya yang saya sebutkan adalah Core i3 4170 Haswell, kode namanya Haswell. Tanggal peluncuran kuartal ke-1 tahun 2015. Litografi atau fabrikasi masih di 22 nanometer dengan mobo yang support adalah yang terendahnya H81, kemudian yang middle ada B85, B87 dan seri tertinggi motherboard yang supportnya adalah Z97. Dengan spek prosesornya masih dual core 4 thread. Frekuensi dasarnya khusus untuk 4170 ini adalah 3,7 GHz. L3 cache memorinya masih di 3 MB. TDP-nya juga peningkatan sedikit ya, jadi 54 watt. Memori yang maksimalnya masih di 32 GB dengan dukungan masih di 133 up to 1600 MHz. Di sini dukungan directnya masih di 11.1 atau sampai udah mulai direct 12 ya. Dukungan OpenGL nya masih 4.3. Revisi PCI Express-nya sudah mulai 3.0. Jadi nah ini baru pertama di Intel untuk Core i3 masuk PCI Express 3.0 nya di Core i3 generasi keempat. Sedangkan untuk Core i5 dan Core i7 itu di generasi ketiga udah support PCI 3.0. Seperti biasa kita lihat kemudian
User benchmark ngasih skor untuk gamingnya meningkat jadi 64%, udah mulai warna hijau. Desktopnya 72%, workstation 47%, kemudian CPU marknya ngasih average skornya di 3573, lumayan pesat, dan single thread ratingnya di 2070. Silahkan download ini seperti biasa contoh video performanya. Lanjut ke Core i3 6100, codename Skylake, tanggal peluncuran kuartal ketiga 2015, dengan litografi sekarang meningkat dari 22 nanometer ke 14 nanometer. Litografi pabrikasinya 14 nanometer. Komposisinya masih sama, dual core 4 thread, frekuensi dasar 3,37 GHz. L3 cache memorinya masih di 3 MB, intro smart cache. TDP-nya sedikit, juga ada peningkatan, ini efisiensinya jadi 51 watt. Ukuran memori yang didukung bisa sampai 64 GB. Di sini jenis memorinya hampir persis sama seperti di Pentium juga ya, karena Mobo yang disupport H110 masih ada dua versi. DDR3-nya sama, maksimalnya di 1600 MHz atau PC12800. Kemudian DDR4-nya di 1866 sampai 2133 MHz. Grafik prosesornya sudah menggunakan Intel HD Graphics 530 up to 1 GHz ya. VGA-nya sudah support dukungan 4K di 60 Hz, kemudian dukungan direct di 12, OpenGL-nya 4.5 dan PCI Express 3.0 up to 16. Jadi 16 kali 3.0 PCI Express. Kemudian user benchmark di sini ngasih skornya 64 buat gaming, 64% gaming, desktop 72%, workstation 47%. Skor dari CPU Mark ngasih skornya lumayan, udah mulai ke angka 4177 dengan single thread ratingnya di 2220. Lanjut ke Core i3 7100, codename-nya Kaby Lake, rilis di kuartal ke-1 2017. Pabrikasinya masih 14 nanometer. Motherboard yang didukung masih H110. Kemudian seri-seri tingginya ada B250 atau B2 berapa gitu ya, seri tinggi. Di sini spek prosesornya masih belum ada perubahan, masih menggunakan dual core, intinya dual core, kemudian hyperthreadingnya jadi 4, jadi dual core 4 thread. Frekuensi dasar meningkat, ada peningkatan jadi 3,9 GHz. L3 cache memory masih di 3 MB, Intel Smart Cache, belum ada peningkatan. TDP meningkat ya sedikit-sedikit. Untuk generasi ke-7 Kaby Lake ini sudah bisa mencapai di angka 51 watt. Ukuran memori maksimal 64 GB. Jenis memori masih ada DDR4 dan DDR3 ini. Untuk DDR3 nya tentu sama, masih 1600 paling tingginya. Kemudian untuk DDR4, di mana generasi 6 cuma support sampai 2133, di generasi ke-7 ini sudah mulai ada peningkatan sampai ke 2400 MHz. Memori video grafiknya nggak salah nih sampai 64 GB, salah. Kemudian dukungan 4K nya ya di 60 Hz. Revisi PCI Express masih 3.0, maksimal jalur PCI Express nya 16. User benchmark ngasih average nya untuk gaming 66%, desk 74%, dan workstation 48%. Kemudian dari CPU Mark rata-rata skornya di 4345 dan single thread ratingnya di 2340. Baik, nah di sini mulai di generasi ke-8 i3 8100, codename-nya Kaby Lake, peluncuran di kuartal ke-4 2017. Pabrikasi litografinya masih di 14 nanometer. Motherboard juga masih di sama ya generasi sebelumnya. Dari mulai generasi 6, 7 dan 8 ini motherboard masih sama. A110 tentu tinggal di update BIOS biasanya. Di sini sudah ada perubahan yang lumayan karena mulai diserang Ryzen kalau nggak salah di pas generasi ini luncur. Jumlah core-nya meningkat dari biasanya 2 terus ini menjadi 4 core. Kemudian jumlah thread-nya masih 4. Jadi untuk
mulai generasi Core i3 generasi ke-8 ini jadi 4 core 4 thread, jadi sama seperti Core i5 sebelum-sebelumnya ya. Frekuensi dasarnya 3,6 GHz khusus untuk yang i3 8100 ini. Kemudian L3 cache memorinya juga meningkat dari biasanya 3 terus, untuk generasi ke-8 ini meningkat jadi 6 MB Intel Smart Cache. TDP karena ini 4 core ya, jadi gede lagi, jadi 65 watt. Jenis memori yang didukung di sini adalah DDR4 2400 MHz. Untuk Intel ininya, untuk grafis onboardnya yaitu Intel UHD Graphics 630, dukungan 4K yes. Revisi PCI Express masih di 3.0. Kemudian user benchmark ngasih skor buat gaming di angka 76%, desktop 80%, dan workstation 58%. CPU Max ngasih average skornya di 6165 dan single thread ratingnya 2240. Ke Core i3 9100, kodenya masih Coffee Lake, kuartal kedua 2019 peluncurannya. Pabrikasinya masih di 14 nanometer. Nah, di sini mobonya yang support cuman H310 ke atas sampai H3B365, misalkan H110 sudah tidak bisa. Di sini untuk spek prosesornya masih di 4 core 4 thread. Frekuensi turbonya bisa nyampe nyentuh 4,2 GHz. Kemudian L3 cache memori masih 6 MB Intel Smart Cache, TDP masih 65 watt, dan memori masih 2400. Tidak ada perubahan yang signifikan. PCI Express masih di 3.0. Ya, untuk dukungan OpenGL sudah 4.5, direct 12. User benchmarknya masih skor 82%. Udah lumayan tinggi nih untuk gaming. 82%, desktop 86%, kemudian workstation di 63%. Average CPU Max-nya ngasih skor rata-ratanya di 6634, kemudian untuk single thread ratingnya di 2518. Lanjut sekarang ke generasi 10 Core i3 10100, tanggal peluncuran kuartal kedua tahun 2020. Litografi pabrikasinya masih di 14 nanometer dengan kode name Kamet Lake. Mobo yang support adalah H410 untuk Kamet Lake pertama, kemudian H510 untuk Kamet Lake kedua. Dimana kalau di Core i3 ini ada Core i3 10100, kemudian Core i3 ada perubahan. Nah, untuk generasi 10 juga kemudian ada mulai perubahan yang sangat besar dan menguntungkan pihak konsumen, dimana jumlah intinya emang masih 4 ya, 4 core, namun hyper threadingnya diaktifkan. Jadi si komposisi core-nya 4 core 8 thread. Frekuensi turbo max-nya bisa menyentuh di angka 4,3 GHz. Frekuensi dasarnya di 3,6 GHz. Intel cache L3 cache memorinya masih 6 MB, TDP 65 watt. Sungguh sangat efisien ya untuk ukuran 8 thread, atau biasanya kalau di Windows system itu biasanya dimunculkannya 8 CPU. Ukuran memori juga ada peningkatan sampai 2606 MHz. Grafis prosesornya UHD 630, masih dukungan 4K ya 60 Hz. Kemudian direct masih di 12 karena emang baru segitu ya dari Microsoftnya. OpenGL 4.5, revisi PCI Express-nya masih 3.0. Meskipun kalau untuk motherboard H510 itu si motherboardnya support di PCI Express 4.0, dan itu pun umurnya tidak lama karena di generasi ke-12 itu sudah berkembang ke PCI Express 5.0 ya, udah generasi kelima. Kemudian user benchmark-nya untuk Core i3 10100 ngasih skor 83%, desktop 86%, workstation di 89%. Kemudian sekalian saya sebutkan yang Core i3 10105-nya gaming 85%, desktop 88%, workstation 71%. Kemudian dari CPU Max ngasih skor rata-ratanya di 8800 dan single thread-nya di 2638. Kemudian untuk CPU Max buat 10105 yaitu di angka 8100. Yang itu tadi 8800. Oh, emang ada sedikit peningkatan.
Dan yang terakhir untuk per 2022 ya, yang terakhir tentu pada saat ini saya ini Core i3 generasi ke-13 belum meluncur. Core i3 12100 codename Alder Lake meluncur pada kuartal ke-1 2022, di mana di sini ada kembangan yang sangat lumayan untuk pabrikasinya atau litografinya, yaitu jadi 7 nanometer. Motherboard yang support yaitu paling rendahnya di seri H610. Di sini penyebutan core-nya juga sudah mulai bingung karena ada inti core-nya 4, cuman ada efisiensi core, ada performance core. Jadi mungkin kalau di garis besarkan masih di 4 core 8 thread aja. Terus untuk cache memorinya juga meningkat sangat pesat karena sekarang L3 cache memorinya menjadi 12 MB dan di L2 nya juga meningkat jadi 5 MB. Kemudian power konsumsinya juga jadi beda-beda. Untuk standarnya di 60 watt, namun kemudian ketika semua core aktif dan bekerja atau istilahnya maksimum turbonya jadi 89 watt. Jenis memori juga jadi 2 jenis ya yang disupport tergantung mobonya, karena sudah rilis motherboard yang support DDR5 di 4800 atau yang DDR4 maksimalnya di 3200, Direct 12 masih, dan PCI Express nya ini juga ada 2 tergantung mobo mana yang Anda beli, yaitu ada yang PCI Express 4.0 atau 5.0. Kemudian seperti biasa kita lihat dari user benchmark ngasih skor untuk gamingnya di angka 93%, desktop 99%, dan workstation di 82%. Kemudian skor dari CPU Mac yaitu di 14.541. Wow, sungguh sebuah peningkatan yang sangat signifikan, dan single thread skornya di 3.554. Baik, itu dulu ulas perjalanan keluarga Core i paling bontot, yaitu Core i3 dari generasi ke-1 sampai generasi 12. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.